Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pustiani dengan NPM 1910631050009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kalkulus vektor dengan materi vektor dan skalar. Adapun pembahasannya, yang pertama mengenai definisi vektor dan skalar, kemudian notasi dan penyajian vektor, yang ketiga yaitu vektor posisi, yang keempat yaitu menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Yang kelima yaitu vektor pada bidang dan ruang. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi vektor dan skalar. Seperti yang kita tahu bahwa besaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Untuk perbedaannya, besaran vektor merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar merupakan suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, contoh dari besaran vektor yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan lainnya. Sedangkan contoh dari besaran skalar yaitu jarak, massa, volume, temperatur, energi, dan yang lainnya. Perhatikanlah gambar berikut. Ratu berjalan dari arah barat ke timur atau dari titik A ke titik B sejauh 10 meter. Lalu ia berbalik arah menuju barat lagi atau dari titik B ke titik A sejauh 10 meter. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau jarak yang ditempuh Ratu adalah AB ditambah dengan BA sama dengan 10 ditambah 10 meter sama dengan 20 meter. Kemudian bisa kita lihat juga besar perpindahannya. Perpindahan dapat diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Saat Ratu berbalik arah dan berjalan sejauh 10 meter, posisi akhir Ratu ada di titik awal, yaitu titik A. Nah, karena posisi awal Ratu sama dengan posisi akhirnya, maka Ratu tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya sama dengan 0. Dari gambar tadi, kita tahu bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Nah, jarak ini merupakan contoh besaran skalar. Kemudian, perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda sehingga memiliki arah. Perpindahan adalah contoh dari besaran vektor. Berdasarkan pengertiannya, vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nilai vektor bergantung pada arah tiap-tiap komponennya. Komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Sementara itu, komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas dan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Misalkan, terdapat sebuah vektor A sebagai berikut. Perhatikan gambar. Untuk menentukan nilai vektor A, kita bisa lihat pergeseran arahnya. Pertama, untuk mencari nilai komponen X, kita lihat apakah vektor A bergeser ke sebelah kiri atau ke kanan. Ternyata, vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke sebelah kanan. Berarti, nilai komponen X sama dengan 4. Lalu, untuk mencari nilai komponen Y, kita lihat pergeseran dari vektor A ke atas atau ke bawah. Kita lihat bahwa vektor A bergeser ke atas sejauh 4 satuan, sehingga nilai komponen Y sama dengan 4. Jadi, kita peroleh bahwa nilai vektor A yaitu vektor A sama dengan komponen X dan komponen Y sama dengan 4 dan 4. Notasi vektor. Vektor dapat dinotasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu huruf kecil bertanda panah di atasnya, contohnya seperti vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang kedua yaitu huruf kecil bercetak tebal, contohnya seperti vektor A, vektor B, vektor C, vektor U, vektor V, dan vektor W. Yang ketiga yaitu dua huruf kapital, contohnya seperti vektor PQ dan vektor QR. Penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dengan vektor baris, vektor kolom, dan kombinasi linear. Contohnya, untuk vektor U sama dengan X, Y disebut dengan vektor baris, maka vektor kolomnya yaitu X, Y, dan kombinasi linearnya yaitu XI ditambah dengan YJ. Lanjut kepada contoh soal. Tuliskanlah dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linear dari vektor A dan vektor B jika A negatif 4,3, B 2,-7, dan A sama dengan 2,1,3. Pembahasannya, untuk yang A,
Vektor kolom dari negatif 4,4 yaitu kita ubah dalam bentuk kolom, negatif 4 dan 3. Kombinasi linearnya yaitu negatif 4i ditambah 3j. Untuk yang B 2, negatif 7, kita ubah dalam bentuk vektor kolom menjadi 2 dan negatif 7. Kombinasi linearnya yaitu 2i dikurangi dengan 7j. Untuk yang ketiga yaitu A 2,1,3. Kita ubah menjadi vektor kolom 2 di bawahnya 1 dan di bawahnya lagi 3. Untuk kombinasi linearnya yaitu 2i ditambah j ditambah dengan 3k. Vektor posisi. Perhatikan gambar di samping. Terdapat dua buah ruas garis yaitu OP dan OR. Kita misalkan ruas garis OP sebagai vektor P dan ruas garis OR sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat O0,0 dan ujung di titik P 4,2. Sama halnya dengan vektor R yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkal di titik O0,0 dan titik ujung R 2,4. Maka dari itu, vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik X, Y. Menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Perhatikanlah gambar berikut. Pada koordinat kartesius, terdapat vektor AB yaitu negatif 10, 2, ke kiri 10 satuan dan ke atas 2 satuan. Misalkan OA sama dengan A dan OB sama dengan vektor B. Sehingga vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi bernilai A sama dengan OA sama dengan 6, 5. Dan B sama dengan OB sama dengan negatif 4, 7. Jika kita menghitung nilai B dikurangi dengan A, maka diperoleh vektor B dikurangi dengan vektor A sama dengan OB dikurangi OA sama dengan negatif 4, 7 dikurangi 6 dan 5 sama dengan AB. Artinya, vektor atau ruas garis AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. AB sama dengan OB dikurangi OA sama dengan B dikurangi A. Jadi, kita dapat menentukan rumus vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui titik A sama dengan 2,3 dan titik B 8,5, tentukanlah vektor AB. Penyelesaiannya, vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. AB sama dengan B dikurangi A. AB sama dengan 8,5 dikurangi 2,3. AB sama dengan 8 kita kurangi dengan 2, yaitu 6. 5 kita kurangi dengan 3, yaitu 2. Jadi, dinyatakan dalam vektor baris dan kombinasi linear, maka AB sama dengan 6,2 atau 6i ditambah dengan 2j. Lanjut pada contoh soal yang kedua. Diketahui koordinat titik P yaitu negatif 1,3,2 dan koordinat titik Q yaitu 2,3,5. Jika vektor posisi P adalah P sama dengan QR, tentukanlah vektor posisi R. Pembahasannya, kita tahu bahwa P sama dengan QR. P sama dengan, karena berdasarkan rumus tadi, maka P sama dengan R dikurangi Q. Setelah itu kita pindah ruaskan R ke sebelah kiri, yaitu P ditambah R sama dengan Q. R sama dengan P ditambah Q. Setelah itu kita masukkan komponen-komponennya. R sama dengan negatif 1, 3, 2 ditambah dengan Q sama dengan 2, 3, 5, yaitu sama dengan negatif 1 tambah 2 sama dengan 1, 2 tambah 3 sama dengan 6, dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka vektor posisi R adalah 1, 6, 7, atau jika dituliskan dengan kombinasi linear adalah I ditambah 6J ditambah dengan 7K. Selanjutnya yaitu vektor pada bidang atau R kuadrat. Vektor pada bidang atau vektor dua dimensi merupakan vektor yang memiliki dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai panjang vektor pada bidang. Perhatikanlah gambar berikut. Misalkan, vektor R merupakan vektor pada ruas garis OR. Vektor R dapat dinyatakan dengan R, X, Y
Pada gambar di bawah atau gambar berikut, OPR membentuk segitiga siku-siku dengan sisi alas X, sisi tegak Y, dan sisi miring R. Oleh karena itu, panjang vektor R dinotasikan dengan panjang vektor R dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang vektor R sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Contoh soal, diketahui vektor A sama dengan negatif 3, 4, dan vektor B sama dengan negatif 2 dan 2. Tentukanlah panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B. Untuk pembahasannya, vektor A, panjang dari vektor A sama dengan, kita masukkan rumusnya, yaitu akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sama dengan, masukkanlah komponen X dan komponen Y pada vektor A, yaitu akar negatif 3 kuadrat ditambahkan dengan negatif 4 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 16, sama dengan akar 25, yaitu 5 satuan panjang. Kemudian panjang dari vektor B sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan 4 ditambah 4, sama dengan 8 satuan panjang. Operasi vektor. A. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut dengan resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang serta. Jika vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B sama dengan B1 dan B2, maka rumus penjumlahan vektor adalah vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah dengan B2. Penjumlahan secara geografis dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam pengurangan vektor berlaku hal yang sama dengan penjumlahan, yaitu vektor A dikurangi dengan vektor B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi dengan B2. Contoh soal, diketahui vektor A sama dengan 8 dan negatif 10 dan vektor B sama dengan 9, 7. Tentukanlah vektor A ditambah dengan vektor B. Penyelesaiannya, vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan 8 tambah 9, negatif 10 ditambah 7. Kita jumlahkan 8 tambah 9 sama dengan 17, negatif 10 ditambah 7 sama dengan negatif 3. Jadi, vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan 17 dan negatif 3. Untuk soal yang kedua, diketahui vektor A sama dengan 8, negatif 10 dan vektor B sama dengan 9, 7. Tentukanlah vektor A dikurangi dengan vektor B. Sama seperti tadi, hanya saja perbedaannya kita kurangi komponen dari vektor A dikurangi dengan vektor B. 8 dikurangi 9 sama dengan negatif 1 dan negatif 10 dikurangi 7 sama dengan negatif 17. Jadi, vektor A dikurangi dengan vektor B sama dengan negatif 1 dan negatif 17. Perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Jika vektor Pi adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor yaitu K dikalikan dengan vektor Pi. Dengan ketentuan, jika K lebih besar dari 0, maka vektor K dikalikan dengan vektor Pi searah dengan vektor Pi. Jika K lebih kecil dari 0, maka vektor K dikalikan dengan vektor Pi berlawanan arah dengan vektor Pi. Jika K sama dengan 0, maka vektor K dikalikan dengan vektor Pi adalah vektor identitas atau vektor 0 sama dengan 0,0. Nah, secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar dari vektor Pi. Kemudian jika K sama dengan 0,5, maka gambarnya adalah setengah dari vektor Pi. Jika K sama dengan negatif 0,5, maka gambarnya juga setengah dari vektor Pi dan arahnya berlawanan arah. Kemudian jika K sama dengan 2, berarti 2 kali lipat dari vektor Pi, arahnya sama. Dan jika K sama dengan negatif 2, berarti ukurannya 2 kali lipat dari vektor Pi berlawanan arah. Jika vektor Pi adalah vektor dan K adalah skalar, maka rumus perkalian vektor adalah K dikalikan dengan vektor Pi sama dengan K dikali vektor Pi, Pi1, dan K dikalikan dengan Pi2. Vektor pada ruang.
Untuk vektor pada ruang, hampir sama dengan vektor pada bidang, hanya saja ditambahkan dengan komponen K. Jika vektor pada bidang I ditambahkan dengan J, nah, untuk vektor pada ruang ini, I ditambah J ditambahkan dengan K. Pertama-tama kita bahas dari panjang vektor pada ruang. Panjang vektor pada ruang dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti panjang vektor pada bidang, hanya saja ditambahkan dengan Z kuadrat. Panjang vektor R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Untuk rumus dari penjumlahan vektor juga hampir sama, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Pengurangan vektor. Pengurangan dari vektor pada ruang juga sama, yaitu vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, dan A3 dikurangi B3. Untuk contoh soalnya, diketahui vektor P 3, 4, 1, tentukanlah panjang dari vektor P. Untuk pembahasannya, vektor P sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Kita masukkan komponennya, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 16 ditambah 1, yaitu akar 26. Jadi jawabannya adalah akar 26 satuan panjang. Selanjutnya yaitu perkalian vektor dengan skalar pada ruang. Jika vektor P adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor yaitu K dikalikan dengan vektor P sama dengan K dikalikan P1, K dikali P2, K dikali P3. Contoh soal, jika diketahui vektor P yaitu 6, 10, 8, berapakah nilai 6 dikalikan dengan vektor P? Penyelesaiannya, kita masukkan rumus yaitu K dikali dengan vektor P sama dengan K dikali P1, K dikali P2, dan K dikali P3. Kemudian kita cari skalar 6 dikalikan dengan vektor P. Kita kalikan saja 6 dengan komponen-komponen pada vektor P, yaitu 6, 10, dan 8. 6 dikali 6 sama dengan 36, 6 dikali 8 sama dengan 48, dan 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi, 6 dikalikan dengan vektor P sama dengan 36, 48, 60, atau jika kita ubah menjadi vektor baris, yaitu 36,48,60, atau jika kita ubah dalam kombinasi linier, maka 36I ditambah 48J ditambah dengan 60K. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.